Nah, kalau kita bicara tentang penawaran, nah kita belajar dulu dari sisi pengertiannya dulu ya, sama seperti kemarin si permintaan. Jadi kalau dari pengertiannya itu sendiri, penawaran adalah nih, kuantitas barang dan jasa, artinya kuantitas ini jumlahnya ya, jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Beda ya sama permintaan kemarin ya. Kalau kemarin kan permintaan berarti, keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk beli, ya. Tapi kalau penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia. Bukan hanya tersedia, tapi dapat atau mampu ditawarkan oleh si produsen kepada konsumen di tingkat harga tertentu dan periode waktu tertentu. Sama periode waktunya, mungkin bisa minggu ini, bisa bulan ini, bisa tahun ini, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan penawaran. Nah, hati-hati kalau kita sudah belajar permintaan penawaran, jangan sampai kebalik, ya. Nah, itu dari sisi pengertian. Jadi kuantitas, ingatnya jumlah nih, jumlah barangnya dari si, produsen ini seberapa banyak yang tersedia dan bisa ditawarkan kepada konsumen. Itu dari sisi pengertiannya. Nah, dari sisi hukumnya, ini kebalikannya, kebalikan dari si, permintaan. Kalau hukum penawaran, nah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, ya, naik nih ya, maka penawaran tersebut artinya barang dan jasa yang tersedia ya untuk dijual juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun. Nah, balik lagi sama lagi di sini ada ceteris paribus. Tapi ada faktor-faktor lain di luar harga ya. Nah, ini eh, kalau hukum permintaan, kalau dari sisi, hukumnya kan masuk akal ya, harganya semakin mahal atau harganya meningkat, permintaannya semakin sedikit. Harganya turun, permintaannya semakin meningkat. Nah, kalau ini harganya misalkan meningkat, tapi penawarannya pun meningkat. Artinya barang yang tersedia untuk dijual itu bertambah. Tapi ketika penawarannya itu menurun, harganya turun, penawarannya pun menurun, jumlah barang yang tersedia itu menurun. Nah, ini ya. Jadi bisa dibilang juga kalau kita lihat dari hukum permintaan, itu kalian lihatnya dari sisi konsumen, sebagai si pengguna barang dan jasa. Tapi kalau hukum penawaran, itu kalian point of view-nya lihatnya dari sisi si produsen. Bagaimana dia, mempunyai jumlah barang dan jasa yang tersedia dan siap untuk dijual. Nah, jadi beda beda point of view, beda 2 pandangan yang berbeda. Kalau permintaan itu dari sisi konsumen, ya, karena itu berhubungan dengan kemampuan untuk beli, keinginan dan kemampuan untuk beli. Tapi kalau dari si hukum penawaran, dari sisi fungsi penawaran, itu posisinya adalah dari sisi si produsen. Kenapa? Contohnya kalau kamu jadi produsen, kalau kita posisikan diri kita sebagai produsen, semakin banyak kenapa harganya semakin meningkat, terus kita harus sediain banyak, supaya keuntungan kita lebih banyak, ya. Kita jual banyak, harga tinggi, jual banyak, untungnya lebih banyak. Nah, itu ya, jadi beda beda ya. Kalau konsumen kan dia, mengharapkan serendah-rendahnya harga. Ya, kalau produsen cari, keuntungan sebesar-besarnya. Ya, jadi, kalian lihat dari sisi seperti itu. Nah, itu dari sisi pengertian dan dari sisi hukum penawarannya. Nah, ini 2 sisi yang berbeda. Tapi ini sangat menentukan harga, keseimbangan, artinya jumlah harga dan kuantitas yang diminta itu
yang sesuai dengan keinginan pasar tuh segimana, seberapa. Nanti karena kita akan ketemu yang namanya titik keseimbangan. Pertemuan antara si kurva permintaan yang tadi dari kiri ke kanan bawah, ketemu dengan si kurva penawaran, yang kurvanya itu dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi nanti ngilang. Nanti ngilang, nah disitulah titik temunya, itu ada yang disebut dengan harga keseimbangan, gitu. Jadi, ini sangat menentukan, makanya sangat menentukan sekali harga, jumlah, barang dan, tingkat harganya, gitu. Karena ini sama-sama, istilahnya kan 2 sisi yang berbeda, tapi akhirnya ketemu. Jadi sisi konsumen maunya gimana, produsen maunya gimana, nah ketemu nih, jalan tengahnya gimana, istilahnya gitulah. Ya, ketemunya, titik temunya di mana. Nah, oke. Itu saja paling ya hari ini ya. Jadi sedikit tentang pengertian penawaran. Jadi penawaran itu adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dan hukumnya itu jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Ya, sebaliknya apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran pun akan menurun. Ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan lagi faktor-faktornya apa saja yang menentukan, gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini apa saja, yang bisa mengakibatkan terjadi perubahan harga dan kuantitasnya, gitu. Oke ya? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.